Taeyong sangat terkejut melihat kedatangan wanita itu. Tubuhnya terasa membeku dan tidak tahu harus melakukan apa. Hien meremas tangannya, denyut nyeri itu kembali terasa di dadanya setiap melihat wajah pria di depannya. "Sedang apa kau di sini?" ucapnya pelan. Bola mata Taeyong bergerak ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari jawaban yang tepat. Aku tadi kebetulan lewat sini. Lalu aku tidak sengaja melihat ada seorang anak kecil laki-laki bermain di depan rumah itu. Anak itu, dia cucu pemilik rumah itu. Ia memotong ucapan Taeyong dengan cepat sebelum kalimat yang paling tidak ingin didengarnya keluar. Taeyong menatap Ian Lakar. Wanita itu tidak berani melihat ke arahnya berlama-lama. "Permisi," kuman Ian pelan, mulai melangkah pelan menuju ke rumahnya. Padahal sebenarnya dia seharusnya ke rumah Lia cuma untuk mencari Yunu. Taeyong menatap punggung Yen. "Pak Yen, tunggu." Langkah Yen langsung terhenti. Taeyong melangkah mendekati Yen dan kini berdiri di tepat di belakang wanita itu. "Apa kau lupa kau dulu pernah bilang padaku jika wanita tua tetanggamu itu..." Tubuh Yen menegang mendengar ucapan Taeyong. Bodoh, dia lupa pernah mengatakan itu pada Taeyong. Kedua kakinya terasa lemas mendengar pertanyaan yang paling ditakutinya sekaligus pertanyaan paling menyakitkan. Ian mencoba menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. "Bukan," kuman Ian pelan. Tanpa bergerak sedikit pun, kening Taeyong sedikit mengkerut mendengarnya. "Dia bukan anakmu, dia anak Jongkook," lanjut Ian. "Kau memang tidak pandai berbohong," sahut Taeyong. "Aku tidak berbohong, dia memang anak Jongkook," ucap Ian lalu meranikan diri untuk berbalik dan menatap gelekat mata coklat Taeyong. "Bukankah itu yang kau harapkan?" Kedua pasang mata itu akhirnya bertemu. Taeyong membalas tatapan Ian. Sorot mata yang penuh kekecewaan dan terluka tidak bisa Ian sembunyikan. Ian tersenyum manis. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan hal itu? Apa kau lupa perkataanmu dulu padaku?" Taeyong pun terbungkam, dia langsung tahu perkataan apa yang dimaksud. "Meskipun dia memang benar anakmu, kau tidak akan mengakuinya karena dia terlahir dari rahim sepertiku. Apa kau lupa kalimat mutiaramu itu?" Sorot mata Ian menajam. Taeyong masih terdiam, tidak mampu menjawab apapun jika Ian mengambil. "Apa sekarang kau menjilat ludahmu sendiri dengan tiba-tiba datang ke sini dan bilang dia adalah anakmu?" Ian tertawa kecil. "Dia bukan anakmu, dia anakku, dia anak Jongkook. Kau tidak berhak melarangku menemui anakku." "Bagaimana kalau sekarang aku mengakuinya?" potong Taeyong cepat. "Sekarang aku mengakuinya sebagai anakku. Dia juga darah dagingku. Ku berhak atas dirinya. Dia juga milikku. Dan aku..." Taeyong memotong ucapannya, menatap Yalakat. "Aku akan mengambil apa yang memang menjadi milikku." "Kau gila? Aku yang susah payah merawatnya sendirian, bertaruh nyawa sendirian saat melahirkannya, dan sekarang di saat dia sudah tumbuh menjadi anak yang baik, kau dengan mudahnya ingin mengambil anakku. Kau ingat dia lahir dari rahim. Kau masih ingin mengakui anak itu." "Pak Yen, kau..." Tangan Taeyong terangkat dan langsung mencengkram kedua bahu Yen. "Dia memang lahir dari rahim, tapi aku sekarang berubah pikiran. Aku akan mengakuinya sebagai anakku, tapi aku tidak akan membiarkan anakku hidup bersama wanita sepertimu." Dada Yen kembali terasa terantam. Rasa sakit itu semakin terasa perih karena mulut pedas Taeyong. Air mata Yen akhirnya berhasil menetes setelah sekuat tenaga dia tahan. Nafas Taeyong tercekat saat melihat air menetes di pipi wanita itu. Sorot matanya semakin memancarkan bahwa dia semakin terluka. Ian segera mengusap air matanya. Wanita itu langsung tersenyum miris. "Aku masih tidak percaya pada yang dulunya selalu mengucapkan kata-kata manis setiap hari padaku. Aku tahu aku pantas diperlakukan seperti ini." Tapi nafas Ian tercekat. Wanita itu kembali mengangkat wajahnya dan menatap Taeyong. "Bisakah kau tidak menghina aku lagi? Cukup sekali saja kau katakan itu. Aku sudah sadar diri." Taeyong terdiam, dadanya langsung terasa sesak mendengar setiap kata yang keluar dari bibir Ian.
Wanita itu langsung melangkah ke arah rumah Lia Juma, meninggalkan Taeyong yang masih mematung di tempatnya berdiri. Yan melangkah panjang menuju pintu rumah Lia Juma. Tak lama pintu pun dibuka oleh Lia Juma. "Oh Yen, kau pulang awal hari ini." Namun Lia Juma sedikit kaget melihat bekas air mata di wajah Yen. Wanita itu juga terlihat tidak seperti biasanya. Mata Lia Juma menyipit. Siapa pria tinggi itu? Siapa dia? Sepertinya aku pernah melihatnya. Bukan siapa-siapa, cuma gajah masuk. Yen langsung mendorong wanita tua itu. Lia Juma kini menatap Yen. Kenapa dia terlihat sangat sedih? Apa jangan-jangan Yen telah dipecat dari pekerjaannya? Itu sebabnya dia pulang lebih awal hari ini. Di mana Yuno? Dia sedang tidur siang. Apa yang terjadi dan kenapa kau pulang lebih awal? Mian Juma, aku akan ceritakan nanti. Sekarang aku ingin bersama Yuno dulu. Ucap Yen pelan, kemudian melangkah menuju ke salah satu kamar yang berada di sudut ruangan. Yan membuka pintu dengan perlahan. Dia pun melihat anak laki-lakinya sedang terlelap sembari memeluk boneka berbentuk ikan nemo. Yan dengan pelan ikut naik ke tempat tidur dan berbaring di samping Yuno. "Miani," bisik Yan. Air matanya kembali menetes. "Mian, Oma belum bisa memberikan yang terbaik untukmu." Yan memeluk Yuno dengan hangat. Dia akan melakukan apapun agar Taeyong tidak mengambil Yuno. "Kau mau makan apa malam ini?" tanya Yan memeluk leher Taeyong yang sedang sibuk mengetik sesuatu. "Baiklah, tunggu sebentar lagi, makanannya akan segera siap." Yan sedang sibuk mengaduk-aduk sayuran yang dia tumis. Seorang pelayan ingin membantunya, tapi Yan menolak. Tiba-tiba seorang memeluk pinggangnya dari belakang. Yan sudah tahu siapa orang itu hanya dengan mencium parfum yang dipakainya. Taeyong mencium Yan dengan lembut. Wanita itu bergidik geli. "Rambutmu wangi sekali," bisik Taeyong mengeratkan pelukannya. "Tetap wangi di hidungku." "Hai, sentikan Tae, kau tidak lihat ada pelayan di sekitar sini." "Biarkan saja mereka melihatnya. Ini hal yang biasa dilakukan pasangan kekasih." Tangan Taeyong dari pinggang Yen. Yen pun mulai merasakannya. Dia sedikit melirik ke bawah dan tersenyum malu. Taeyong ikut tersenyum dan kembali mengecup pipi Yen lebih banyak. "Kau membuat konsentrasiku hilang. Jika masakanku kali ini jelek, itu semua salahmu." "Tidak masalah, meskipun tidak enak. Jika masalah buatanmu, aku masih bisa menelannya." Taeyong tertawa geli melihat raut wajah Yen yang mulai memerah. Taeyong duduk di kursi santai yang berada di pinggir kolam renang. Entah kenapa hari ini dia tidak ingin pergi ke kantor. Pikirannya terasa sangat kacau. Sorot mata terluka dan air mata Yen terus kebayang di kepalanya. Rasa sesak itu mulai terasa kembali. Mungkin kata-katanya memang selalu menyakitkan bagi Yen. Dan anak itu, Taeyong ingin bertemu dengan anak laki-laki itu dan mengatakan jika selama ini dia memiliki seorang ayah, tapi jika langsung datang begitu saja pasti akan membuat anak itu bingung dan takut. Dan masalahnya Yen tidak ingin dirinya bertemu dengan anak itu. Tapi biar bagaimanapun juga Taeyong berhak atas anak itu. Anak itu juga berhak mengetahui siapa ayah kandungnya. Bagaimanapun caranya Taeyong harus menemui Yen lagi untuk membicarakan hal ini. "Opa," suara seseorang membuat lamunan Taeyong. Yunjin datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang Opa pikirkan hingga tidak mendengar panggilanku? Kau memanggilku." "Aku sudah memanggilmu berkali-kali tapi kau tidak mendengarnya, Opa." "Ah, seperti itu. Min, aku tidak mendengarnya. Ada sedikit masalah di kantor." Bohong. Taeyong lalu menoleh ke arah Yunjin yang menatap gadis itu. Bagaimana reaksi Yunjin jika tahu dirinya sudah memiliki seorang anak? Mereka sudah menjalin hubungan dalam waktu yang lama. Apakah setelah mengetahui kebenaran itu? Tapi entahlah, Taeyong tidak merasa khawatir sedikit pun jikalau Yunjin tahu tentang rahasianya. Yang Taeyong khawatirkan adalah jika Yen menceritakan yang buruk tentang dirinya pada anak laki-lakinya.
Ya, Taeyong sangat khawatir akan hal itu. Bisa saja kan Yen berbicara buruk tentangnya di hadapan anaknya. Yuno terbangun dari tidur siangnya. Anak laki-laki itu terkejut melihat ibunya sedang berbaring di sampingnya dengan mata tertutup. Oma sudah pulang, gumam Yuno mengusap pipi Yen dengan lembut. Yen terbangun merasakan sesuatu yang lembut menyentuh pipinya. Dia perlahan membuka matanya yang terasa berat. Yuno sedikit merasa heran setelah melihat mata ibunya. Oma, kenapa matamu merah dan bengkak? Tidak apa-apa. Tadi sebelum tidur terkena debu, dan sepertinya Oma tidak sadar telah mengucek mata saat tidur tadi. Oh, seperti itu. Oma, aku lapar. Nono mau makan apa? Apa saja, asalkan Oma yang memasaknya. Ian tersenyum mendengar jawaban anak itu, jawaban yang sekaligus mengingatkannya pada sosok yang menjadi penyebab matanya merah. Sesuai janjinya, Ian dan Yuno pergi ke bandara hari ini untuk bertemu dengan Jungkook. Dia tidak memberitahu tujuannya datang ke sini pada Yuno. Mata Ian melihat ke segala arah, sangat ramai di sini, membuatnya kesulitan mencari keberadaan Jungkook dan Yuri. Tiba-tiba suara tangisan anak kecil sayu-sayu terdengar. Ian mengenali suara tangisan itu. Dia pun langsung melangkah panjang mencari sumber suara. Beberapa meter berjalan, akhirnya Ian menemukan sumber suara itu. Benar dugaannya, Yuri sedang menangis dengan keras. Anak itu terlihat menghentak-hentakan kakinya. Aku tidak mau pergi, teriak Yuri sembari terisak di depan Jungkook. Sayang, sekarang kita harus pergi, nanti kita pulang lagi ke Korea. Bujuk Jungkook. Dia sengaja tidak memberitahu Yuri jauh-jauh hari karena dia tahu anak ini pasti menolak. Jungkook akhirnya memutuskan untuk memberitahu Yuri di hari A saja. Aku tidak mau pergi, apa saja yang pergi. Titipkan aku di rumah Oma sampai apa kembali. Suara Yuri terdengar serak karena terus menangis. Apa tidak bisa menitipkanmu pada Oma lagi, sayang? Gumam Jungkook. Dia akan menatap di Paris. Ini karena kau selalu Mbak Yuri ke rumah ibunya. Itu sebabnya dia lebih memilih bersama wanita klub malam itu. Oma, bisakah kau tidak berkata yang buruk tentang Ian di depan Yuri? Desis Jungkook tajam. Dia selalu tidak suka ada yang merendahkan Ian meskipun itu ibunya sendiri. Cantik yang berdiri di samping Nyonya Jung menatap Jungkook. Jelas-jelas pria itu sangat kesal. Jungkook bilang dia akan datang ke sini. Aku sangat penasaran dengan wanita itu. Sementara itu, tangisan Yuri semakin kencang hingga membuat orang-orang sekitar menatap ke arah mereka. Yuri, seorang wanita, tiba-tiba terdengar. Semua orang yang ada di sana langsung menoleh ke sumber suara. Oma, Yuri langsung menghampiri ibunya dan memeluk tubuh Ian dengan erat. Anak perempuan itu menenggelamkan wajahnya di perut Ian dan terus menangis. Aku tidak mau pergi, anak perempuan itu menggeleng. Ian menghela nafas panjang, dia pun menurunkan Yuno dari gendongannya. Anak laki-laki itu mengangguk, dia juga bingung kenapa Yuri menangis kencang itu. Yuri, dengarkan Oma. Ian menangkap kedua pipi anaknya. Anak perempuan itu pun berhenti menangis, namun masih terasa kecil. Yuri harus mendengarkan ucapan apa. Bukankah Yuri adalah anak yang baik? Anak yang baik tidak boleh melawan ucapan orang tua. Tapi aku tidak mau pergi. Apa bilang dia akan tinggal di Paris? Itu berarti aku tidak bisa bertemu dengan Oma lagi. Ian menggeleng segera mengusap air mata itu. Bukan begitu, Yuri masih bisa bertemu dengan Oma. Nanti jika liburan sekolah, Yuri libur ke Korea. Yuri juga harus mengerti keadaan apa harus bekerja di sana dan apa juga tidak ingin meninggalkan Yuri di sini. Maka itu apa mengajak Yuri ikut. Aku sayang Oma dan apa. Nih, maka dari itu Yuri harus menuruti ucapan apa. Selama ini apa lalu melakukan yang terbaik untuk Yuri. Sekarang giliran Yuri yang membalas kebaikan apa, mengerti? Tapi aku tidak mau jauh dari Oma. Meskipun jauh Oma akan selalu menjadi Oma Yuri. Kita bisa video call kapanpun Yuri ingin. Yuri juga bisa liburan ke Korea jika ada waktu. Jika Yuri merindukan Oma, Yuri tinggal menelpon Oma saja. Yuri akhirnya mengangguk pelan, meskipun berat, tapi dia bisa apa? Dia juga tidak mau jauh dari ibunya. Gadis yang bernama Nicole itu sejak tadi pandangannya tidak lepas dari Yen. Kesan pertama saat dia melihat Yen adalah meskipun ibu Jungkook menceritakan tentang dia yang bekerja di klub malam, hamil saat masih menjadi kekasih Jungkook, tapi raut wajahnya menunjukkan dia sosok wanita yang lembut dan penyayang.
Ian tersenyum manis setelah berhasil membujuk Yuri agar mau ikut bersama ayahnya. Jongkok mengusap rambut putrinya. Apa janji jika liburan sekolah kita akan liburan ke Korea dan bertemu Oma? Terima kasih sudah kamu bujuk Yuri. Ian mengangguk dan tersenyum tipis. Ia lalu menoleh ke arah gadis cantik yang sejak tadi memperhatikannya. Jongkok mengangguk. Dia memanggil Nicole. Gadis itu perlahan mendekat dan kini sudah berdiri di depannya. Nicole tersenyum dan mengulurkan tangannya. Nicole Choi, Park Yen. Ian membalas senyuman gadis itu. Kau bisa mempercayakan Yuri padaku, Yen. Aku janji akan merawat dan menjaganya dengan baik. Aku bisa merasakan kau gadis yang baik. Aku berharap kau juga mencintai putriku seperti kau mencintai Jongkok. Meskipun Yuri sedikit cerewet, tapi aku percaya kau bisa mengatasinya. Nicole mengangguk. Aku tidak akan mengecewakanmu, Yen, sih, ucapnya tulus. Lalu melihat ke arah anak laki-laki yang sejak tadi berdiri di samping Yen. Ia lalu menoleh. Beritahu namamu, sayang. Yuno, jawab anak itu malu-malu. Dia sangat menggemaskan. Yuri akan pergi ke Paris bersama apa? Paris, apa tempat itu jauh, sangat jauh. Itu berarti aku tidak bisa bertemu dengan Yuri Nuna lagi. Yuri Nuna akan datang jika hari libur sekolah. Yuno lalu melihat ke arah Yuri yang juga melihat ke arahnya. Matanya mulai berkaca-kaca dan memerah karena sedih akan ditinggalkan kakak perempuannya yang selalu memberikannya mainan. Yuri mengangguk dan langsung memeluk adiknya dengan erat. Aku janji akan mengunjungimu dan sering-sering menelponmu. Kebawa ada semua mainan yang Nuna berikan padaku. Kau tidak boleh menghilangkan mainan yang kau berikan, mengerti? Yuno mengangguk lalu mengusap matanya yang sudah hampir menjatuhkan air mata. Adalah Ayushi, meskipun aku takut dengan tatapanmu, tapi aku senang Ayushi selalu ada untuk Oma dan memberikan mainan. Terima kasih atas mainan yang Ayushi berikan padaku. Jongkok tersentuh dengan ucapan anak laki-laki itu. Meskipun awalnya dia tidak suka dengan wajahnya yang mirip dengan musuhnya, tapi seharusnya dia tidak seperti itu. Anak ini tidak ada hubungannya dengan masalahnya bersama Taeyong. Jongkok tersenyum dan berjongkok di depan Yuno. Aku juga tidak akan melupakanmu. Kau sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Jika aku membelikan mainan untuk Yuri, maka aku akan membelikan untukmu juga. Kau tumbuh dengan cepat. Aku ingin kau menjaga ibumu dengan baik dan selalu berikan dia semangat. Ibumu sudah bekerja keras selama ini. Mengerti. Kaca pesawatnya akan segera berangkat. Ian menatap kedua pasangan itu hingga kini mereka masih belum mau menerimanya. Tapi tidak masalah, Ian tidak memikirkan itu. Aku pamit, Kuman jongkok pelan menatap wajah Ian dengan lekat. Ia tidak tahu sampai kapan bisa melihat wajah ini lagi. Jongkok mengangguk pelan Yuri, kaca. Yuri memeluk Ian dan Yuno lebih dulu sebelum menghampiri ayahnya. Jangan lupakan aku. Tentu Oma akan menelponmu setiap hari. Yuri mengangguk. Anak itu pun melangkah menjauh bersama Jongkok dan Nicole. Ian menatap punggung Yuri yang perlahan menghilang di balik kerumunan orang-orang. Yuno melihat ibunya menangis. Oma baru menangis sekarang. Ian tersenyum dan langsung menghapus air matanya. Oma tadi harus menenangkan Yuri. Aku tadi juga ingin menangis, tapi aku berusaha menahan agar tidak menangis di depan Yuri Nuna. Ian mengusap puncak kepala Yuno, anak pintar. Kaca, kita pulang sekarang. Ian membantu rekan kerjanya menutup restoran. Sudah jam 11 malam, waktunya pulang ke rumah. Ian keluar dari restoran bersama Ayon dan rekan kerja yang lain. Mereka pun berpisah dan menuju rumah masing-masing. Ian duduk di halte bus untuk menunggu bus yang biasa ditumpanginya. Sedang menunggu bus, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Ian menoleh ke arah mobil mewah itu. Ian menggigit bibir bawahnya. Kenapa pria ini muncul lagi? Ian langsung membuang muka ke arah lain. Aku ingin bicara. Suara dengan itu seakan menusuk telinganya. Ian diam hendak menghiraukan ucapan Taeyong. Ini soal Yuno. Aku ingin beritahu dia jika ayah kandungnya ingin bertemu dengannya.